Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metode Simplex untuk menyelesaikan kasus minimisasi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas kasus maksimisasi. Jika teman-teman sudah bisa menyelesaikan metode Simplex untuk kasus maksimisasi, maka untuk kasus minimisasi ini insya Allah tidak akan mengalami kesulitan gitu ya, dalam menyelesaikan kasusnya karena pengerjaannya prinsipnya sangatlah mirip gitu. Nah, coba kita lihat di kasus minimisasi ini, teman-teman, ada dua metode gitu ya. Ada dua metode untuk menyelesaikan kasus minimisasi ini. Metode yang pertama ini masalah minimisasi ubah dulu ke bentuk maksimisasi. Nah, kenapa demikian? Karena meminimumkan Z itu sama dengan memaksimumkan min Z. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Metode yang kedua, fungsi objektif tetap min Z. Nah, jadi di sini teman-teman kita tidak perlu mengubah soal minimisasi ke bentuk maksimisasi. Hanya saja bedanya dengan metode Simplex untuk kasus maksimisasi itu pada saat pemilihan kolom kunci. Nah, jadi ingat teman-teman ya, untuk kasus maksimisasi pada saat pemilihan kolom kunci kita lihat pada baris ke-0 atau baris ke Z mana unsur yang paling negatif. Nah, itu kalau kasus untuk maksimisasi. Sedangkan untuk kasus minimisasi ini, pada saat pemilihan kolom kunci, itu yang kita lihat pada unsur di baris ke-0 atau baris ke Z, mana nilai yang paling positif. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Kalau untuk kasus maksimisasi, pada saat pemilihan kolom kunci, itu kita lihat nilai yang paling negatif. Sedangkan untuk kasus minimisasi, itu pada saat pemilihan kolom kunci, kita lihat pada baris ke-0 atau baris ke Z itu nilai yang paling positif. Nah, itu bedanya. Kemudian, tabel dikatakan optimal jika semua unsur di baris ke-0 atau baris ke Z ini sudah non-positif semuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu contoh soal berikut ini. Ini contohnya kasus minimisasi. Soalnya minimumkan Z sama dengan 2x1 kurang 3x2 dengan fungsi kendala x1 tambah x2 lebih kecil itu sama dengan 4. X1 kurang x2 lebih kecil itu sama dengan 6 dengan kendala non positif x1 x2 lebih besar itu sama dengan 0. Nah, ini soalnya sangat sederhana ya teman-teman karena constraint-nya itu sudah dalam bentuk lebih kecil itu sama dengan semua. Oke, mari kita mulai dengan metode yang pertama. Untuk mengerjakan metode yang pertama ini, teman-teman, kita ubah fungsi objektif dengan bentuk minimisasi. Z sama dengan 2x1 kurang 3x2, kita ubah menjadi maksimisasi. Maksimisasi sehingga dia berubah menjadi maksimum min Z sama dengan min 2x1 tambah 3x2. Nah, pada metode ini cukup sederhana karena kita cukup mengubah minimumkan Z menjadi maksimum min Z. Nah, kemudian ciri khas dari metode Simplex ini yaitu kita ubah dulu fungsi kendalanya ke dalam bentuk kanonik atau bentuk dasar. Sehingga kita punya X1 tambah X2 tambah S1 sama dengan 4. S1 di sini adalah variabel slacknya ya teman-teman. Ini seperti kasus di maksimisasi pada video sebelumnya. Kemudian X1 kurang S2 tambah S2 sama dengan 6. Nah, untuk itu fungsi objektifnya kalau kita ubah ke bentuk standarnya, dari tadi maksimum min Z ini kita ubah ke bentuk standarnya, ke bentuk kanoniknya, berarti menjadi min Z sama dengan min 2x1 tambah 3x2 tambah 0s1 tambah 0s2, supaya baris kanannya sama dengan 0, berarti kita ubah menjadi min Z tambah 2x1 kurang 3x2 kurang 0s1 kurang 0s2 sama dengan 0. Nah, oke ya. Kemudian teman-teman, ini semua kita masukkan ke dalam tabel 1. Nilai-nilai yang sudah kita ubah ke dalam bentuk kanoniknya tadi, ini kita ubah atau kita masukkan ke tabel 1 atau iterasi 0.
Nah, tetapi ingat teman-teman, di sini perlu kita perhatikan bahwa kita jangan letakkan Z sebagai variabel yang terlibat, tetapi kita letakkan min Z. Nah, kemudian kita juga punya X1, X2, S1, S2, dan nilai kanan. Nah, dengan kita masukkan semua unsur tadi, berarti kita sudah memiliki tabel 1 atau iterasi 0. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tabel ini sudah optimal atau belum? Ya, tentu jawabannya belum. Nah, karena masih ada unsur yang bernilai negatif. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa unsur yang bernilai negatif itu terletak di baris kecil atau unsurnya min 3 ya. Oke, baik, coba kita perhatikan. Langkah selanjutnya, ini kita harus mencari yang namanya kolom kunci. Nah, kolom kunci di sini, teman-teman, kita pilih pada baris ke 0 atau baris ke Z ini unsur yang paling negatif. Nah, jadi di sini kita pilih pada baris ke Z ini, kita pilih unsur yang paling negatif, yaitu terletak di min 3 gitu ya. Berarti ini disebut dengan kolom kunci. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih baris kunci. Nah, tetapi untuk memilih baris kunci ini, kita cari indeksnya dulu. Nah, indeksnya ini adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nah, itu disebut dengan indeks. Nah, coba kita lihat indeksnya. 4 dibagi 1. Nah, jadi di sini 4 dibagi 1, 6 dibagi min 1. Nah, kalau 6 dibagi min 1 itu tidak boleh karena membagi dengan negatif. Setelah kita memiliki indeks, nah, jadi kita pilih indeks yang paling terkecil. Ya, indeks yang paling terkecil ini berada di 4 gitu ya, baris kuncinya. Berarti ini merupakan baris kunci. Kemudian yang X2 tadi itu merupakan kolom kunci. Kemudian kita pilih angka kuncinya. Angka kuncinya ini adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Berarti perpotongannya di sini di satu ya, di unsur 1 ya. Ini merupakan angka kunci. Baik, kita melangkah ke tabel yang kedua. Nah, di sini teman-teman kita perlu yang namanya operasi baris dasar. Sehingga unsur min 3 ini akan berubah menjadi 0 dan min 1 berubah menjadi 0, dan di angka kuncinya kebetulan ini nilainya sudah 1. Nah, baik, untuk operasi baris dasarnya kita sebut saja B0 aksen sama dengan B0 tambah 3 kali B1, kemudian B1 aksen sama dengan B1, kemudian B2 aksen sama dengan B2 tambah B1 aksen. Coba kita perhatikan dulu. Untuk B1 aksennya sama dengan B1. Nah, berarti B1 aksen sama dengan B1. Nah, jadi B1 aksen ini sama dengan B1. Berarti unsur ini yang kita masukkan ke X2. Coba. Nah, berarti 0, 0, 1 ke 1, nah, 1 ke 1 gitu ya. Jadi ini tinggal kita masukkan saja ya. Pindahkan saja maksudnya ya. Kemudian untuk B2 aksen sama dengan B0 mula-mula ditambah 3 kali B1. Nah, coba kita lihat. Coba kita lihat dulu nilainya. Kita masukkan biar paham teman-teman semuanya. Coba perhatikan. B0 aksen sama dengan B0 mula-mula ditambah 3 kali B1. Nah, berarti kalau B0 yang kita pakai yang mana? B0 ini yang kita pakai nilainya. Berarti 1, 2, min 3, 0, 0, 0 gitu. Ini yang kita pakai. Kemudian tambah 3 kali B1. Nah, B1 ini tadi itu kan sama dengan B1 aksen kan. Berarti ini yang kita pakai teman-teman. 0, 1, 1, 1, 0, 4 gitu ya. Ini yang kita pakai. Coba. Berarti B0 mula-mula ditambah 3 kali B1. Berarti B0-nya di sini 1 dan ditambah 3 kali B1. B1-nya 0 ya. 0 berarti sama dengan 1. Kemudian
B0 mula-mula ditambah 3 kali B1 berarti B0-nya 2. Berarti ini ya, B0-nya 2 ditambah 3 kali B1. B1-nya ini ya, sama dengan 5. Kemudian B0 mula-mula ditambah 3 kali B1 berarti B0-nya min 3 ditambah 3 kali B1. Ini ya, 1 ya. Berarti sama dengan 0. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Ini sampai ke NK ya. Berarti B0 mula-mula ditambah 3 kali B1 berarti B0-nya ini kemudian ditambah 3 kali 4. Nah, berarti B1-nya di sini 4 kan? Nah, B1-nya 4 sama dengan 12. Nah, oke, berarti untuk B0 ini sudah beres, untuk B1 sudah beres. Kemudian kita cari juga untuk B2. Nah, B2 aksen ini sama dengan B2 ditambah B1. Nah, ingat tadi teman-teman ya. B1 maksudnya B1 aksen. Maksudnya B1 aksen ini sama dengan B1. Berarti yang kita pakai di sini nanti nilai ini ya. Nah, dengan nilai ini ya. B2 tambah B1 aksen. Berarti kan tinggal kita tambahkan ini sama ini gitu ya. Jadi coba kita lihat. 0 ditambah 0, 1 ditambah 1, min 1 ditambah 1 gitu ya. 0 ditambah 1, 1 ditambah 0, dan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, ini untuk B2-nya. Oke ya, di sini paham kan? Nah, sekarang coba kita evaluasi tabel ini. Apakah ini sudah optimal atau belum menurut teman-teman? Ya, tentu ini jawabannya sudah optimal. Karena di baris ke-0 atau baris ke-Z ini, semua unsur di sini semuanya sudah non-negatif. Nah, sehingga tabel ini sudah bisa dikatakan optimal dengan solusi X2 sama dengan 4, S2 sama dengan 10, min Z sama dengan 12. Nah, tetapi di sini tolong hati-hati teman-teman. Nanti kalau ditanya Z-nya, misalnya tentukan nilai Z-nya. Berarti yang kita masukkan di sini bukan 12, tetapi min 12. Karena apa? Karena kita menggunakan metode yang pertama tadi, mengubah bentuk minimisasi ke maksimisasi. Berarti yang kalau ditanya Z-nya berarti bukan kita masukkan 12, tetapi kita masukkan min 12 karena dalam kasus minimisasi. Oke ya. Berarti untuk metode yang pertama udah beres ya. Kita beralih ke metode yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua. Di metode yang kedua ini teman-teman kita tidak perlu ubah bentuk minimisasi menjadi maksimisasi. Jadi di sini kita biarkan apa adanya. Jadi kita punya soal aslinya seperti ini. Min Z sama dengan 2x1 kurang 3x2 dengan fungsi kendala x1 tambah x2 lebih kecil itu sama dengan 4, x1 kurang x2 lebih kecil itu sama dengan 6, dengan kendala non negatif x1, x2 lebih besar itu sama dengan 0. Nah, kemudian teman-teman, ini kita ubah ke bentuk kanoniknya atau bentuk dasarnya. Jadi, berubah menjadi Z kurang 2x1 tambah 3x2 kurang 0s1 kurang 0s2 sama dengan 0. Kemudian di fungsi kendalanya x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 4. X1 kurang x2 tambah s2 sama dengan 6. Nah, setelah kita ubah ke bentuk kanoniknya atau bentuk dasarnya, ini nilai ini teman-teman, nilai ini kita masukkan ke dalam tabel 1 atau iterasi 0. Coba kita masukkan. Nah, berarti Z-nya 1, kemudian X1-nya min 2, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 0, dan nilai kanannya 0. Kemudian untuk S1-nya berarti X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, nilai kanannya 4. Yang ketiga, X1-nya 1, X2-nya min 1, S1-nya 0, S2-nya 1, dan nilai kanannya 6. Nah, kemudian teman-teman, untuk menentukan kolom kunci, di sini perlu kita perhatikan untuk kasus minimisasi ini, kita pilih di baris ke-0, atau baris ke-Z ini yang memiliki unsur nilai yang paling positif. Ingat ya teman-teman, kalau di kasus
maksimisasi, kita pilih unsur pada baris ke 0 atau baris ke Z itu nilai yang paling negatif. Tetapi kalau untuk kasus minimisasi ini, kita pilih unsur nilai yang paling positif. Jadi di sini bisa kita lihat berarti nilai yang paling positif itu berada di unsur atau nilai ketiga gitu ya. Jadi ini merupakan kolom kuncinya. Berarti kolom kuncinya di kolom ke X2 ya. Ini kolom kuncinya ya. Oke, setelah kita memiliki kolom kunci tadi, sekarang kita harus memilih baris kunci. Tetapi untuk memilih baris kunci, kita cari dulu indeksnya. Indeks di sini adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi coba kita cari. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian 6 dibagi min 1 ini tidak boleh. Kan tidak boleh membagi dengan negatif. Kemudian di sini tetap kita pilih unsur yang paling kecil. Ya, tentu di sini unsur yang terkecilnya adalah 4. Dengan demikian ini merupakan baris kuncinya gitu ya. Ini merupakan baris kuncinya. Dan angka kuncinya adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Ini letaknya di angka kunci di unsur ke-1 gitu ya. Ini adalah merupakan angka kunci. Kemudian untuk baris dasarnya, B0 aksen sama dengan B0 kurang 3 kali B1 aksen. B1 aksen sama dengan B1. B2 aksen sama dengan B2 tambah B1 aksen. Oke, ingat teman-teman, tolong diperhatikan di sini. Di sini ada perbedaan dengan metode yang pertama tadi. Kalau metode yang pertama tadi, B0 aksen sama dengan B0 ditambah 3 kali B1 aksen. Sedangkan di metode yang kedua ini, B0 aksen sama dengan B0 kurang 3 kali B1 aksen. Itu tolong diperhatikan ya, tolong diingat ya. Oke ya, saya rasa paham di sini ya. Oke, coba kita lanjut ke tabelnya. Di sini mungkin saya nggak jelaskan secara detail karena prinsipnya sama saja dengan metode yang pertama tadi. Oke, coba kita lihat. B0 aksen sama dengan B0 kurang 3 kali B1 aksen. B0-nya ini, berarti di sini 1, ya kan? Jadi nilai B0-nya di sini 1, min 2, 3, 0, 0, 0 ya, teman-teman ya. Dikurang 3 kali B1 aksen. B1 aksen sama dengan B1. Berarti ini nilainya 0, 1, 1, 1, 0, 4. Coba kita lihat. B0 kurang 3 kali B1 aksen. Berarti 1 dikurang 3 kali 0. 1 kan? Kemudian min 2 dikurang 3 kali B1 aksen. Berarti 3 kali 1, 3. Berarti min 2 dikurang 3. Sama dengan min 5. Begitu juga seterusnya 0, min 3, 0, 12. Kemudian kalau untuk B1 aksen sama dengan B1 ya tinggal kita masukkan saja. Tinggal kita pindahkan ya. Jadi B1 aksen ini nilainya berarti 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 4. Oke ya. Kalau untuk B2 aksen, B2 aksen sama dengan B2 ditambah B1 aksen. B2 ditambah B1 aksen. Berarti antara 0 ditambah 0 gitu ya. Oke, coba kita perhatikan. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah kurang 1 ditambah min 1 sama dengan 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ini berarti untuk nilai B2-nya. Kemudian teman-teman, setelah kita melakukan operasi hitung baris dasarnya, jadi nilai ini sudah kita masukkan ke tabel ini. Pertanyaannya sekarang, apakah tabel ini sudah optimal atau belum? Ini pertanyaannya ya teman-teman. Ya, jawabannya tabel ini sudah optimal. Jadi untuk kasus minimasi, kalau di baris ke-0 atau baris ke Z ini, unsur di baris ke-0 atau baris ke Z ini sudah tidak ada lagi yang bernilai positif. Maka ini sudah optimal. Jadi di sini bisa kita lihat di sini bahwa min 5, 0, min 3, 0, min 12. Berarti ini sudah optimal teman-teman. Berarti ini
tabel ini sudah optimal. Kemudian dengan solusi optimalnya berarti X2 sama dengan 4, S2 sama dengan 10, dan Z sama dengan min 12. Kemudian teman-teman tolong diperhatikan hasil ini teman-teman sama dengan di metode yang pertama tadi ya. Ingat ya teman-teman ya. Jadi di sini tolong diperhatikan kalau untuk kasus minimisasi kita lihat di unsur Z ini atau baris ke 0 ini, kita lihat di sini unsur Z ini tidak termasuk ya teman-teman, tapi dari sini ya X1, X2, S1, S2 nilai kanan ya teman-teman ya. Oke ya. Kita lihat di baris ke 0 ini apakah sudah tidak ada lagi yang positif gitu ya. Jadi min 0, 0, min 3, 0, min 12. Berarti kalau tidak ada lagi yang positif, semuanya sudah negatif, berarti tabel ini sudah optimal. Dengan solusi optimalnya X2-nya bernilai 4, S2-nya 10, Z-nya min 12. Jadi di sini jadi inilah penyelesaian untuk metode yang kedua teman-teman ya. Nanti pada saat ujian teman-teman boleh gunakan metode 1 atau metode kedua ini. Silakan mana yang teman-teman merasa lebih mudah dan nyamannya saja gitu ya. Jadi saya rasa cukup untuk metode kedua ini saya jelaskan. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman gunakan, apakah metode 1 atau metode 2 gitu ya. Kemudian saya rasa cukup pada kesempatan ini saya menjelaskan atau menguraikan kasus minimisasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.